Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Meritri Apriliawati. Saya dari SDN Sukadana akan mempresentasikan hasil tantangan bulan Februari, yaitu membuat cerita pendek yang berjudul Saat yang Biasa Menjadi Luar Biasa. Di sebuah desa kecil di kaki bukit, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Sejak kecil, ia dikenal pendiam, bukan karena sombong, melainkan karena ia terlalu sering mendengar orang berkata bahwa ia biasa saja. Nilainya biasa, tenaganya biasa, bahkan mimpinya pun dianggap terlalu sederhana. Namun, Arka memiliki satu keyakinan yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Ia ingin membuktikan bahwa orang biasa pun bisa melakukan hal luar biasa. Suatu pagi, pengumuman lomba lari tingkat kabupaten ditempel di balai desa. Hadiahnya bukan hanya piala, tetapi juga beasiswa sekolah. Mata Arka terpaku pada tulisan itu. Ia bukan pelari, bahkan jarak rumah ke sawah saja sering membuatnya terengah. Tetapi hatinya berbisik, ini kesempatanku. Ketika ia mendaftar, beberapa pemuda lain tertawa. Arka ikut lomba lari, ejek salah satu dari mereka. Jangan-jangan dia ikut supaya lombanya tambah lucu, sahut yang lain. Arka tersenyum kecil, meski dadanya terasa panas. Malam itu ia berlatih di jalan tanah yang sepi. Langkahnya berat, nafasnya pendek, kakinya pegal. Baru setengah putaran desa, ia sudah berhenti sambil memegang lutut. Dalam hati ia bertanya, apa aku terlalu memaksakan diri? Hari-hari berikutnya terlebih mudah. Ia jatuh karena tersandung batu, kakinya lecet, bahkan ibunya sampai memintanya berhenti. Kamu tidak harus membuktikan apa-apa pada siapapun, kata ibunya dengan lembut. Arka menggeleng pelan. Aku bukan ingin membuktikan pada mereka, Bu. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri. Waktu lomba semakin dekat, tetapi kemajuannya terasa lambat. Pemuda lain berlatih dengan sepatu bagus dan pelatih. Sementara Arka hanya berlari dengan sandal usang dan tekad yang kadang goyah. Suatu hari, ia berhenti di tengah jalan, napas tersengal, lalu duduk di batu besar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin menyerah. Angin berembus pelan, membawa suara anak-anak bermain di kejauhan. Tiba-tiba, ia teringat masa kecilnya, bagaimana ia dulu selalu kalah dalam permainan. Tetapi, selalu bangkit lagi hanya karena ingin merasakan sekali saja kemenangan. Ia berdiri. Kalau menyerah sekarang, aku bahkan tak memberi diriku kesempatan, gumamnya. Sejak hari itu, ia tak lagi menghitung jarak atau waktu. Ia hanya fokus berlari lebih jauh daripada kemarin. Hari perlombaan pun tiba. Lapangan kabupaten ramai oleh peserta dan penonton. Arka berdiri di garis start, dikelilingi pelari bertubuh atletis. Bisik-bisik kembali terdengar, tapi kali ini ia tak peduli. Saat peluit dibunyikan, semua melesat maju. Arka ikut berlari, menjaga ritme seperti saat latihan. Putaran pertama, ia masih bertahan di tengah. Putaran kedua, napasnya mulai berat. Putaran ketiga, kakinya terasa seperti batu. Satu persatu pelari menyalipnya. Sorak penonton terdengar jauh, seakan berasal dari dunia lain. Di titik itulah rasa ragu kembali muncul. Mungkin mereka benar, aku memang bukan siapa-siapa. Namun, tiba-tiba, ia melihat ibunya di pinggir lintasan. Wanita itu tidak berteriak, hanya menatap sambil tersenyum dan mengangguk pelan. Anggukan yang sama seperti saat Arka belajar berjalan dulu. Sesuatu menghangat di dada Arka. Ia sadar, ia tidak berlari untuk penonton, bukan juga untuk ejekan orang. Ia berlari untuk janji pada dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga, ia memperpanjang langkah. Rasa sakit masih ada, tetapi kini tidak menakutkan. Ia menyalip satu pelari, lalu satu lagi. Sorakan penonton mulai terdengar jelas. Garis finish semakin dekat. Saat akhirnya ia melewatinya, ia hampir roboh, namun tangannya lebih dulu meraih pita finish. Arka tidak langsung sadar bahwa ia menang. Ia hanya tahu bahwa ia berhasil sampai. Ketika panitia mengangkat tangannya dan mengumumkan namanya sebagai juara pertama, lapangan seakan berhenti berputar. Pemuda-pemuda yang dulu menertawakannya kini bertepuk tangan. Ibunya menutup mulut, matanya basah. Di atas panggung sederhana, Arka memegang piala dengan tangan gemetar. Ia tidak tiba-tiba menjadi orang paling kuat atau paling cepat. Ia masih Arka yang sama, pemuda biasa dari desa kecil. Bedanya, kini ia tahu satu hal penting, bahwa batas seseorang bukan ditentukan oleh penilaian orang lain,
melainkan oleh keberanian untuk melangkah satu langkah lagi, satu semua terasa mustahil. Sejak hari itu, setiap kali melihat jalan tanah, tempat ia dulu hampir menyerah, Arka mulai tersenyum. Jalan itu tidak berubah, yang berubah adalah dirinya. Dan ia percaya, siapapun yang berani terus melangkah, sekecil apapun langkahnya, sedang menuju garis finish versinya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.